Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bu Rita, boleh tahu nggak kejadian lempar sendal itu, dilempar sendal itu kenapa? Jadi gini, ada pasien, saya itu kan dapat laporan ya dari kader juga. Dia tuh ada warga yang sakit kanker payudara. Nah, kanker payudaranya itu udah membengkak. Nah, coba deh Bu Rita ajak dia berobat. Nah, saya datang ke rumahnya, terus saya panggilnya Empok ya, Pok, berobat aja yuk sama saya bilang gitu. Ntar saya dampingin deh. Terus, apaan sih? Pokoknya dia marah-marah lah dengan bahasa-bahasanya dia. Sekali. Terus saya datang lagi, saya kan orangnya nggak gampang ditolak, saya kagak mau ditolak. Nah, terus akhirnya saya datang lagi, sampai ketiga kali dia kesel, lihat saya lewat, padahal saya lewat itu mau beli nasi uduk, bukan mau ke dia. Dikira mau ngajak lagi. Iya, dia duduk di pos RW tuh. Saya tahu-tahu ditimpuk sama dia dari belakang. Kata dia, awas lu ya kalau datang ke rumah gue lagi gitu. Maaf ya, saya ngomongnya gitu. Iya. Terus saya bilang, ih apaan orang mau beli nasi uduk, saya jalan aja udah jalan. Tapi kenapa dia nggak mau diobatin ya? Ketakutannya apa ya? Satu, nggak ada biaya. Oh, biaya ini ya? Maaf, pasien-pasien yang saya tanganin ini bukan pasien-pasien yang orang, maaf ya, banyak uang gitu, enggak. Semuanya orang duafa yang saya tangani ini. Jadi dia menolak itu mungkin takut ya? Iya, ada biaya, takut pengobatannya. Iya. Akhirnya mau atau tidak? Akhirnya endingnya sih dia mau, sampai meninggalnya pun di saya. Oh, dalam perawatan? Dalam perawatan saya. Akhir Luar biasa, jadi pantang menyerah ini ya? Walaupun ditimpuk sendal ya? Harus. Ada yang lepas anjingnya tadi? Kalau yang lepas anjing itu jadi gini, saya itu kan kader TBC itu, jadi kita dapat data nih dari puskesmas. Bu Rita, ini datang nih pasien atas nama ini nih, di alamatnya di sini. Ya dok, saya aja yang datang gitu. Saya kan mitranya puskesmas kan ya, puskesmas Kecamatan Cepaka Putih. Oh, jadi ini ada koordinasi sama dokter-dokter di klinik itu ya, puskesmas ya? Di puskesmas Kecamatan Cepaka Putih. Tolong dilihat, tolong namanya kader ya? Iya. Oke, terus? Terus akhirnya saya datang nih, terus saya tanya, misi Pak, saya mau cari atas nama si ini gitu ya. Iya rumahnya di sini katanya gitu. Terus udah gitu, bentar ya, iya. Sebentarnya dia, saya pikir saya mau disuruh nunggu tuh, dipanggil supaya gitu masuk. orangnya, yang si pasiennya, nggak taunya apa. Itu gogok ya dikeluarin di depan pintu, emang sih nggak dilepas. Cuman kan dia ngomong saya kaget. Saya langsung saya nongkrong, aduh, tolong, saya bilang gitu. Tapi ibu masih mau balik? Balik mau aja. Nolong orang itu? Iya harus, karena kalau maaf TBC itu kan menularinya cepat ya, melalui udara. Ya, jadi saya harus memberikan penyuluhan dan edukasi kepada keluarga pasien, dan saya harus screening juga kepada keluarga dan tetangga, kiri kanan depan belakang harus saya screening. Maaf ya Bu, ini kan TBC ya, Iya. Ketakutan orang itu kalau TBC kan menular tadi. Iya. Nah, saya dengar-dengar Bu Rita bahkan harus menampung dahak dari seluruh keluarga ya, untuk diperiksa secara berkala ke puskesmas. Iya, itu. Dan itu Bu Rita lakukan? Iya, saya lakukan. Walaupun tadinya udah digonggong anjing. Iya. Jadi nggak ada persoalan ya, diusir, digonggong, dicibir, itu Bu Rita tetap mau melakukan itu ya? Harus. Nah ini kan nggak masuk akal kami semua nih, kadang-kadang ya banyak orang bilang kok mau-maunya gitu loh, apa manfaatnya yang didapat gitu loh. Tenaga hilang iya, waktu hilang iya, mungkin uang juga mungkin ada yang keluar ya untuk macam-macam kegiatan, dan ada risiko tertular. Kok masih mau? Lalu apa yang Bu Rita dapatkan dari semua ini? Kalau dibayar nggak ini? Enggak lah, siapa yang Loh, mau apalagi bayar? nggak dibayar. Saya baru satu tantangan di gonggong anjing, saya udah nggak balik gitu. Ini masih balik, masih mau ambil risiko tertular. Jadi kalau pertanyaannya sederhananya, lalu apa yang membuat Bu Rita mau melakukan itu semua? Ya. Kalau saya berpikir gini, maaf, saya ibaratnya kalau kata di sekolahin sama pemerintah ya, ini kan pelatihan itu kan nggak gratis, pemerintah bayar, ya kan? Bayar narasumbernya, bayar pengajarnya. Nah saya diberikan pelatihan, dikasih ilmu, terus disuruh praktek juga istilahnya gitu kan. Nggak ada, jarang orang yang dikasih kesempatan seperti itu. Saya sudah diberikan kesempatan. Nah kenapa saya enggak, udah ilmunya dapat gitu ya, terus
Terus saya diam aja, nggak mungkin kan. Saya harus keluarkan lagi ilmu saya. Nah, ilmu saya itu yaitu membantu orang itu. Saya bilang nggak perlu kalau kitanya gini, semua orang semua punya rasa simpati, tapi belum tentu memiliki rasa empati. Setuju. Iya kan? Apa dengan melakukan itu Bu Rita bahagia? Bahagia banget. Tapi omong-omong ini setelah semua urusan rumah tangga diselesaikan? Selesai dong. Suami nggak telantar ini? Alhamdulillah enggak. Suami mendukung atau marah-marah nih? Mendukung banget, Masya Allah. Ini ada sedikit cerita lagi nih. Iya. Saya waktu itu lagi makan sahur nih. Lagi makan sahur satu keluarga. Nah, saya kan kalau lagi ada pertemuan rutin PKK ataupun RT, RW, itu saya bilang, hubungi saya kalau ada yang sakit, nomor saya 24 jam. 24 jam? Iya, Oke. nomor HP saya 24 jam, silakan hubungi saya. Nah, dari situ RT, RW itu mungkin ada lagi ngomong keluarganya. Nah, ini ada warga laki-laki ya, dia itu datang ke rumah saya dalam keadaan ini megang plastik pakai sedotan, itu air teh ceritanya, minum. Tapi ini darah nih kesini nih darah. Astaga. Bulan puasa saya lagi makan sahur, dia gedor-gedor. Bu Rita tolongin, darah saya keluar-keluar nggak berhenti-berhenti gitu kan. Nah, saya ngintip, ya Allah saya bilang. Nah, saya kan nggak enak sama suami sama anak ya lagi makan sahur. Bapak, anak-anak masuk ke kamar gitu. Kenapa? Ada pasien berdarah-darah gitu kan. Akhirnya masuk ke kamar. Begitu masuk ke kamar, saya lihat, ada apa Om? Tolongin saya, ini saya muntah darah nggak keluar, nggak berhenti-berhenti gitu. Saya lihat ini darah nih. Sekarang gini Om tunggu di rumah, nanti kita ke rumah sakit. Akhirnya saya berhenti tuh, Pak maaf ya Pak ya, tolongin Mama ya, anterin yuk gitu. Ke suami ini? Iya sama suami. Terus? Iya suami saya. Reaksi suami? Mau. Kata suami saya. Terpaksa atau ikhlas ini? Ikhlas lah. Oh. Kalau nggak ikhlas naik motornya ngeong. Ngebut ya. Tapi alhamdulillah mau. Akhirnya mau. Jadi persoalannya nggak sesederhana itu kalau nolong orang ya? Iya. Tapi suami mendukung ya? Alhamdulillah mendukung. Suami ada di sini tadi? Ada. Coba yang merasa suaminya boleh berdiri. Iya, kita berikan tepuk tangan. Oke, jadi ini suami yang baik lah ya. Baik Ya, banget. terima kasih. Anak-anak? Anak-anak juga ada mendukung. Saya dengar malah waktu itu anak-anak bilang ini ada uang tambahan, kasih aja pasiennya gitu ya? Iya, jadi saya tuh, saya kan istilahnya maaf ya, kerja gini kan saya berbuat sosial ini, nggak ada yang, nggak gaji kagak ada, istilahnya gitu kan, nggak dapat uang gaji, terus kita mengeluarkan uang sendiri. Nah uangnya dari mana? Dari anak-anak sama suami. Oke, Saya jadi bukan kumpulin. mendukung secara moral aja, tapi bahkan secara materi ya, Iya. untuk kegiatan-kegiatan sosial ini ya. Wah, luar biasa. Tapi kenapa masih ada orang yang mencibir gitu ya? Orang yang nggak percaya bahwa ini memang tulus, ikhlas gitu ya. Iya. Nah, bagaimana sikap Bu Rita kalau menghadapi orang-orang yang bilang, Allah, sok aja, Allah. Itu biasanya kan gitu ya. Iya, iya. Saya mengalaminya juga. Tapi kalau Bu Rita sikapnya bagaimana? Saya tipe orang yang masa bodoh ya. Jadi gini, sewaktu saya dicibir, misalnya saya ini, emang siapa sih si Rita gitu kan, suka gitu ya. Yang nyibir itu laki-laki lagi. Emang siapa si Rita? Udah nggak kerja ya. Iya, katanya. Laki-laki itu nggak ada yang benar gitu ya. Iya, kecuali saya. Iya. Emang siapa tuh si Rita? Masa warga minta tolong sama dia mulu gitu kan. Terus ada yang celetuk, ya iyalah kalau si Rita mah biar kata nolong orang juga, biar kata orang susah juga dia mau nolongin gitu. Terus ada aja sok pencitraan lah, sok ini. Terus saya nggak ngerti pencitraan itu apaan ya, saya bilang. Wong ikut pilkada juga kagak ya. Kata saya pencitraan, sok sial gitu, sok sial gitu. Baik, bagi ibu-ibu rumah tangga yang belum berbuat baik atau belum melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ada pesan? Ya, kalau saya bilang untuk sedikit pesan buat ibu-ibu di rumah ya, jangan merasa menjadi ibu rumah tangga aja gitu, ngurus anak, ngurus suami, memang itu kewajiban ya. Tapi paling tidak, yuk tonjolkan diri kita itu bahwa kita bukan ibu rumah tangga yang biasa. Bagaimana caranya ya, kita berbaur di lingkungan, berbuat sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang baik. Terus nggak dilihat orang, nggak apa-apa. Yang penting berbuat baik aja dulu. Rezeki semua itu sudah Allah atur.
Amin. Amin. Seperti Terima itu. kasih. Iya. Jelantah yang bau itu bisa Betul. jadi pewangi. Iya, dibuat jadi pewangi. Itu untuk mengganti kamper. Biasa kita gunakan untuk di gantungan baju atau di lemari.